Kami dari Skolastika SSCC Kria Tias Dalam mengucapkan selamat mengikuti rekoleksi bulanan bulan Mei bersama kami. Terima kasih Anda telah bergabung bersama saya dan komunitas Kria Tias Dalam untuk rekoleksi pada bulan Mei ini. Mari sebelum kita memulai rekoleksi ini, kita awali dengan doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema rekoleksi kita pada bulan ini adalah Maria Bunda Allah di tengah COVID-19. Rahmat yang hendak kita minta dalam perjalanan rekoleksi kita pada hari ini adalah kita mohon terang Roh Kudus sehingga menyinari hati kita agar kita mampu melihat dan menemukan kualitas-kualitas Maria serta menghidupinya dalam menghadapi penderitaan karena virus COVID-19. Dan untuk mencapai apa yang kita harapkan dalam rekoleksi ini, saya akan membaginya dalam dua sesi. Pada sesi pertama, kita akan berjalan bersama-sama untuk menemukan, menggali siapa itu Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dan pada sesi yang kedua, kita akan mendalami peranan Bunda Perawan Maria dalam penderitaan yang dihadapi karena COVID-19. Sebelum kita memulai, izinkanlah saya memberikan 3 catatan. Marilah kita masuk untuk mendalami tema ini. Saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat siapa Maria sebagai Bunda Allah dari gereja awal. Yang pertama, dalam budaya Yahudi, ada yang percaya bahwa Yesus lahir sebagai Mesias. Tetapi ada juga yang tidak percaya. Karena itu kalau kita berbicara tentang Maria sebagai Bunda Allah, maka di sini ada polemik. Itu yang ada dalam budaya Yahudi. Yang kedua, Maria sebagai Bunda Allah dalam Injil itu kurang proporsional. Kenapa? Dari keempat Injil, Markus dan Yohanes misalnya, memulai Injil mereka setelah Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Jadi, sudah pada masa karya. Yang kita punya adalah Injil Lukas dan Matius. Lukas menampilkan pada bab 1 dan 2 banyak hal tentang Maria dan kelahiran Yesus serta masa kecilnya Yesus. Sehingga kalau kita melihat di antara keempat Injil ini, di sana kita boleh katakan bahwa peranan Maria sebagai Bunda Allah itu kurang proporsional. Ada yang menempatkan Maria pada tempatnya seperti Lukas dan Matius. Tetapi Markus dan Yohanes tidak. Yang ketiga, dari kitab Apokaliptik Yakobus. Kisah tentang Maria dan masa kecilnya justru kita dapat dari proto-gospelnya Yakobus. Di dalam kitab ini, Yakobus menampilkan orang tua Maria, yakni Yohakim dan Hana. Ia juga menampilkan masa kecil Maria, bahwa pada umur 3 tahun, Maria itu sudah dibawa dan aktif di sinagoga.
Sehingga ketika dia berkembang menjadi remaja, seluruh hidupnya itu ada di sekitar sinagoga. Inilah yang kita tahu dari apokaliptiknya Santo Yakobus. Dan cerita inilah yang kita tahu tentang Maria dan masa kecilnya. Dan yang terakhir adalah Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci dari Ibrani ke Latin. Dalam kitab suci Latin, kita menemukan bagaimana Hieronymus mencoba untuk menempatkan Maria dalam kitab suci. Misalnya dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Di sana Hieronymus mencoba untuk menerjemahkan ayat ini. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan ia akan disebut Emmanuel. Kata perawan digunakan juga dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 dan ayat 23, dan juga dalam Injil Lukas bab 1 ayat 34. Singkatnya, dalam kitab suci kita menemukan bagaimana Hieronymus yang menerjemahkan dari Ibrani ke Latin menempatkan posisi Maria sebagai bunda yang perawan. Keperawanan Maria itu ada sebelum ia menerima kabar dari malaikat Tuhan, tetapi juga setelah itu. Jadi Hieronymus menempatkan Maria dalam Injil, dalam kitab suci lebih besar posisi Maria sebagai perawan. Itulah poin yang pertama kalau kita lihat dalam perkembangan di gereja awal. Mari kita masuk ke poin yang kedua, Maria dalam kekaisaran Roma. Posisi Maria itu diintegrasikan di dalam kekaisaran. Ada dua hal penting yang ada di sana yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah Konstantin dan ibunya. Kita semua tahu bahwa ketika Konstantin bertobat, percaya pada Kristus, kekristenan ini menyebar masuk ke Kekaisaran Roma. Dan ibunya, Helena, adalah seorang ibu yang sangat beriman. Yang dilakukan oleh Helena adalah dia pergi ke Tanah Suci untuk mengadakan ziarah. Dan di sana ia menemukan tempat-tempat penting di mana Maria dan Yesus itu hidup. Di Bethlehem, di Nazaret, bahkan di Yerusalem, tempat di mana Yesus disalibkan. Dan ketika Helena kembali ke Roma, ia membawa semua penemuannya, walaupun itu kecil, tapi semuanya dia bawa ke Italia. Dan di sana ia membangun sebuah basilika yang bernama Basilika de Jerusalem. Basilika ini, menurut cerita, itu dibangun di atas tanah yang dibawa oleh Helena ini. Helena membawa tanah suci. Dan di atas tanah yang suci ini, ia membangun basilika. Dan di dalam basilika ini, Anda akan menemukan misalnya kepingan salib, kepingan mahkota duri, kuku, atau paku yang digunakan untuk memaku tangan dan kaki Yesus. Yang Helena lakukan adalah ia ingin supaya orang-orang, para pesiar yang datang ke Italia itu boleh menginjak tanah suci ini ketika mereka masuk dalam basilika ini. Jadi tidak perlu mereka pergi ke tanah suci untuk itu. Dan di sekitar itu Anda juga akan menemukan ada skala santa. Semuanya dikembangkan, dipromosikan oleh Santa Helena, ibu dari Konstantin. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua terkait dengan Konsili Nisea. Jadi ketika Konstantin itu sudah mengakui Yesus, aliran-aliran lain mencoba untuk merongrong kealahan Yesus. Itulah sebabnya Konstantin mengumpulkan para skolar, orang-orang pintar, dan bertemu di Nisea. Dan orang-orang ini berkumpul di sana untuk mempertahankan kealahan Yesus. Dan di sanalah dalam diskusi mereka tentang kealahan Yesus, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ibu yang melahirkan Yesus yang adalah anak Allah sesungguhnya atau seharusnya adalah Bunda Allah. Dari sanalah gelar Maria sebagai Bunda Allah muncul dan terus berkembang. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan konsep tentang Maria sebagai Bunda Allah setelah Konsili Nisea. Yang pertama, dalam literatur yang ada di Syria dan Yunani. Di sana, Maria ditempatkan sebagai seorang ibu yang kudus secara fisik. Jadi ini sorotannya di Syria dan Yunani itu Maria sebagai seorang perempuan yang kudus
secara fisik. Selanjutnya, Athanasius mengembangkan konsep tentang Maria yang kudus ini menjadi Maria yang sederhana, Maria yang hidup di tengah masyarakat. Jadi bukan sebuah image yang sangat jauh dari realitas manusia, tetapi Athanasius mencoba untuk menarik Maria sebagai bagian dari realitas kaum perempuan pada umum. Dan di sana Athanasius menempatkan Maria sebagai model kekudusan bagi wanita-wanita yang lain. Dan yang terakhir adalah Ambrosius dari Milan. Ambrosius dari Milan mencoba untuk menempatkan Maria sebagai bunda Allah dalam konteks revolusi sosial. Jadi Maria sebagai bunda Allah adalah orang yang memberikan inspirasi dalam perubahan-perubahan sosial. Itulah sebabnya Ambrosius melihat Maria sebagai seorang yang mempunyai kebijaksanaan, yang memperjuangkan harkat dan martabat perkawinan, terutama posisi seorang perempuan. Itulah beberapa hal pada poin yang kedua terkait dengan Maria sebagai bunda Allah dalam kekaisaran Roma. Mari kita masuk ke poin yang ketiga terkait dengan beberapa versi tentang Maria. Versi yang pertama itu datang dari Syria. Menarik karena di Syria istilah yang digunakan untuk dewa, untuk dewi-dewi adalah Shekinah. Jadi Shekinah adalah dewi kudus, seorang perempuan yang memberikan dirinya supaya Allah berkarya di dalam diri Shekinah ini. Dan terkait dengan Maria, Maria diidentikan dengan Shekinah. Jadi Maria adalah rahim, adalah Shekinah di mana Allah bersemayam. Konsep yang sangat luar biasa yang ada di Syria. Shekinah, tempat di mana Allah bersemayam, yang ada juga di dalam Bunda Maria. Itulah sebabnya bagi orang Syria, Maria adalah bunda yang penuh rahmat dan penuh cinta dengan anaknya. Ia mengasihi anaknya sebagai penebus. Karena bagi Maria, Yesus adalah juru selamat. Dan Maria turut ambil bagian dalam merealisasikan keselamatan ini di dunia. Itulah yang pertama terkait dengan budaya Syria. Versi yang kedua dari Mesir. Menarik karena di Mesir itu ada istilah ISIS. Kita harus akui bahwa kita mendengar kata ISIS itu pikiran kita terarah pada ISIS yang saat ini yang sudah sangat dipolitisir. Tetapi sesungguhnya ISIS adalah agama tradisional yang mengakui keibuan seorang Allah. Jadi Allah itu dilihat sebagai seorang ibu yang memberikan kehidupan. Itulah sebabnya di dalam budaya Mesir itu dikatakan bahwa Allah sendiri itu mengambil kehidupan dengan menyusu pada Bunda Perawan Maria. Disinilah kita bisa lihat bagaimana peranan Maria sebagai dewi, sebagai ibu yang bahkan membesarkan anak-anak Allah. Inilah yang kita tahu dari budaya Mesir. Yang ketiga adalah budaya Roma. Karena bagi saya Roma punya peranan yang sangat besar dalam perkembangan mempromosikan peranan Bunda Perawan Maria. Ada dua hal yang mau saya sampaikan di sana. Yang pertama adalah Gereja Santa Maria Maggiore yang dibangun oleh Paus Sixtus ketiga. Gereja Santa Maria Maggiore ini dibangun sebagai tanda peringatan bahwa Maria melindungi kota Roma ketika kota Roma hendak dihancurkan. Dan dalam perjalanan hidup sampai saat ini, Maria ibu bagi Paus kita. Kenapa? Karena setiap kali Paus mengadakan perjalanan, ia akan datang berdoa kepada Bunda Perawan Maria di Santa Maria Maggiore. Maria yang akan melindungi dia. Maria yang adalah bunda bagi gereja, bunda bagi Paus kita, pemimpin gereja ketika ia menjalankan tugasnya. Dan yang kedua adalah Pantheon. Yang kita tahu, Pantheon itu adalah kuil untuk dewa-dewa. Tetapi ketika Konstantin menjadi Katolik, percaya pada Kristus, Pantheon ini dirubah menjadi basilika bagi Maria dan para martir yang mati di Roma. Bagi saya, yang dilakukan oleh para pemimpin Romawi adalah mau menempatkan Maria di Pantheon supaya Maria ini menjadi ibu bagi semua orang.
Karena ketika siapa saja datang ke Panteon, entah itu dia tidak beragama, ateis, atau dia itu beragama lain, dia akan mengalami Maria yang ada di Panteon ini. Itulah Maria yang semakin diperlebar maknanya menjadi ibu bagi semua orang, ibu Tuhan bagi semua bangsa. Inilah beberapa yang bisa saya tampilkan kepada kita dalam sejarah dari awal hingga saat ini, di mana kita bisa melihat siapa itu Maria sebagai Bunda Allah. Sehingga kalau boleh saya memberikan kesimpulan, maka ada 3 hal yang mau saya katakan. Yang pertama, gelar Maria sebagai Bunda Allah adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Maria karena peranannya dalam sejarah keselamatan. Dan peranan Maria dalam sejarah keselamatan itu bukan muncul dari Maria sebagai pribadi saja, tetapi juga muncul dari berbagai ungkapan iman orang-orang yang pernah mengalami intervensi Maria dalam hidupnya. Mereka yang pergi bersiara, mereka yang mengarang musik, mereka yang membuat patung. Jadi singkatnya, siapa itu Maria sebagai Bunda Allah merupakan konsep yang dibentuk oleh orang-orang yang punya pengalaman iman akan Maria untuk mendukung peranan Maria sebagai Bunda Allah dalam melahirkan Yesus sebagai putra Allah. Jadi poin yang kedua yang mau saya katakan, kalau kita berbicara tentang Maria, maka sesungguhnya Maria itu bukan saja lahir, tetapi dia juga dibentuk. Dia lahir sebagai manusia biasa, tetapi karena pengalaman iman orang lain, maka mereka memposisikan, mereka membentuk Maria sebagai Bunda Allah. Dan yang terakhir saya mau katakan, berdasarkan perjalanan sejarah yang kita tahu terkait dengan Bunda Perawan Maria sebagai Bunda Allah, kita semua boleh berkesimpulan bahwa Maria merupakan mediator. Maria merupakan perantara antara kita dengan Allah. Allah yang tadinya kudus masuk dalam realitas penderitaan manusia melalui Maria. Itulah yang ada di dalam Maria. Tetapi Maria juga adalah orang yang mendekatkan kita dengan saat ini dengan realitas hidup setelah ini. Jadi Maria menjadi jembatan bagi hidup kita saat ini dan hidup yang akan datang. Dan yang terakhir kita boleh katakan, Maria adalah orang yang menjadi perantara antara surga dan dunia. Itulah Maria sebagai Bunda Allah. Karena itu sebagai pertanyaan refleksi pada sesi kita yang pertama ini, saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan 2 hal. Yang pertama, refleksikan siapa itu Maria bagimu, Maria sebagai Bunda Allah dalam perjalanan hidup. Karena pengalaman imanmu terhadap Maria, siapa itu Maria untukmu? Dan pertanyaan yang kedua, silakan temukan kualitas-kualitas Maria macam apa yang bisa Anda kembangkan pada saat ini untuk menanggapi penderitaan yang sekarang sedang kita hadapi karena COVID-19. Terima kasih. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Anda sudah mengambil waktu untuk merefleksikan, dan saya sangat yakin bahwa Anda telah menemukan siapa itu Maria, Bunda Allah, bagi dirimu sendiri. Anda juga pasti sudah menemukan beberapa kualitas yang ingin Anda kembangkan dalam masa penderitaan karena COVID-19 ini sebagai tindak lanjut untuk menghidupi kualitas Maria dalam pelayanan kepada mereka yang menderita. Untuk itu marilah kita masuk ke tema yang kedua, yakni Bunda Maria sebagai Bunda Allah di tengah penderitaan manusia karena virus COVID-19. Jika kita merenungkan siapa itu Maria sebagai Bunda Allah, maka saya ingin mengkategorikan dalam 2 kesimpulan kalau kita berbicara tentang Maria sebagai Bunda Allah. Yang pertama, bagi saya, Maria adalah Bunda Allah yang merangkul dan masuk dalam penderitaan manusia. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bahwa Maria adalah pelindung bagi kita semua dari mara bahaya termasuk COVID-19 ini. Inilah 2 kategori yang boleh saya katakan. Dan jika kita masuk dalam penderitaan yang saat ini sedang dihadang oleh manusia karena COVID-19, maka kita juga bisa mengelompokkan 2 kategori orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang menjadi victim
yang menjadi korban dari virus COVID-19 ini. Mereka yang sakit, bahkan ada yang telah meninggal, dan juga para dokter, para perawat yang berada di garis depan yang melayani orang-orang yang menderita. Itu kelompok pertama. Dan kelompok kedua, kita yang tinggal di rumah, yang lockdown, yang tidak bisa pergi kemana-mana. Inilah kelompok mengalami Maria sebagai pelindung. Mari kita dalami sedikit lagi terkait dengan Maria yang merangkul, yang masuk dalam penderitaan manusia, terutama mereka yang saat ini menderita karena COVID-19. Kalau kita lihat dalam kitab suci, maka kita akan menemukan bagaimana Maria terbuka dan siap merangkul penderitaan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14, kita menemukan Nabi Yesaya yang mengatakan seorang perawan akan mengandung dan melahirkan putra Allah yang akan disebut Emmanuel. Ramalan dari Yesaya ini terpenuhi dalam Injil Yohanes bab 1:14, di mana Yohanes mengatakan Allah atau Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah yang tadinya jauh sekarang tinggal bersama-sama dengan kita, menjadi daging dalam diri Maria. Jadi hal yang pertama yang mau kita tegaskan di sini adalah Maria ditunjuk oleh Allah untuk menjadi tempat di mana Allah masuk menjadi daging, menjadi manusia, masuk dalam penderitaan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Injil Lukas bab 1:47 sampai 49, di sana kita membaca perikop tentang Maria menerima kabar dari malaikat. Dan apa yang Maria katakan? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Maria memberikan dirinya menjadi hamba, kesediaannya untuk menerima yang belum jelas bagi dirinya, yakni Allah yang akan datang di dalam rahimnya tanpa intervensi seorang laki-laki. Tapi itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria terbuka untuk menerima yang tidak jelas. Dan yang ketiga, ketika Maria dan Yosef pergi ke Kenisa untuk mempersembahkan Yesus, di sana Simeon mengatakan kepada Maria, sebilah pedang akan menembusi jiwamu. Pernyataan yang mengingatkan Maria bahwa menjadi bunda Allah, Maria akan menanggung penderitaan. Jiwanya sendiri akan ditembusi dengan tombak. Dan yang terakhir, dalam Injil Yohanes bab 19:25 sampai 27, di sana kita membaca bagaimana Maria berdiri di bawah kaki salib untuk menyaksikan putranya sendiri yang adalah putra Allah mati di kayu salib. Inilah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kepada kita betapa Maria adalah ibu yang terbuka, siap merangkul dan masuk dalam penderitaan manusia. Karena itu saya sangat yakin bahwa Maria juga hadir di tengah-tengah orang yang menderita karena COVID-19. Untuk itu saya mau mengatakan kepada Anda, saudara-saudari yang menderita karena COVID-19, Anda tidak sendirian. Karena Bunda Perawan Maria ada dan menemani engkau. Dia ada dalam penderitaan. Dia akan meneguhkan dirimu dalam penderitaan. Dan juga bagi kalian para perawat, para dokter, dan orang yang memberikan diri sebagai volunteer untuk menangani, merawat mereka yang menderita. Saya harus katakan bahwa Anda punya keberanian untuk mengambil sikap keluar dari zona nyaman untuk melayani mereka yang karena Bunda Perawan Maria ada dalam diri. Tidak perlu takut, karena Bunda Perawan Maria menemani Anda. Ia ada bersamamu dalam pelayanan ini. Sama seperti ia ada dalam penderitaan putranya sendiri. Ia juga ada bersamamu dalam melayani mereka yang menderita. Kalau kita berbicara tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah, adalah Bunda yang identik dengan penderitaan. Kealahan Bunda Perawan Maria terletak pada penderitaan, kemampuannya untuk masuk dan merangkul penderitaan umat manusia. Maria bukanlah gadis yang bertahan di istana. Dia bukanlah perawan yang ada dalam kemegahan. Tidak, Maria ada bunda kita yang turun dalam realitas kita. Mereka yang menderita saat ini dan merangkul penderitaan ini bersama mereka yang menderita, bersama mereka yang melayani penderitaan virus COVID-19. Yang kedua, saya ingin menampilkan cerita yang menarik dari Konsili Nisea. Karena ketika terjadi Konsili Nisea,
pada tahun 450, ada seorang imam yang juga adalah exegetes, namanya Hesisius. Dan Hesisius ini bertanggung jawab terhadap liturgi doa-doa yang dilaksanakan pada saat konsili Nisea ini. Dan yang ia lakukan, Hesisius, adalah dia memberikan khotbah tentang Perawan Maria. Dan ia mengumpamakan Perawan Maria, Bunda Allah ini, sebagai Batra Nabi Nuh. Menarik bagi saya karena ide yang ditampilkan oleh Hesisius ini, kita bisa bayangkan realitas kita saat ini. Sama seperti Nabi Nuh dengan batranya yang diselamatkan karena banjir besar yang melanda kota pada waktu itu. Saat ini kita yang tinggal di rumah, yang lockdown, kita berada pada lindungan Bunda Perawan Maria. Kita ada di dalam batra rumah-rumah kita, di mana kita dilindungi oleh mantel Bunda Perawan Maria dari virus COVID-19 ini. Tapi menarik juga untuk kita refleksikan, karena sama seperti orang-orang yang diselamatkan dalam batra Nabi Nuh, termasuk binatang yang berpasangan, mereka punya misi khusus, yakni setelah air bah itu, mereka harus membangun kota yang baru. Mereka harus memulai segala sesuatu baru. Sama juga dengan kita yang saat ini tinggal di rumah, yang saat ini lockdown. Keberadaan kita di rumah itu bukan kesempatan di mana kita bermalas-malas. Tidak, sesungguhnya sama seperti orang-orang yang ada dalam batra Nabi Nuh, kita juga di rumah kita, di komunitas kita, di keluarga kita, kita dipanggil untuk menyiapkan diri kita agar kelak setelah selesai wabah ini, kita boleh membangun dunia yang baru, mulai dari tempat kerja kita masing-masing. Karena itu, saya mau mengatakan 3 hal. Yang pertama, bagi kita pribadi, masa Anda di dalam komunitas adalah saat di mana Anda mengembangkan kualitas-kualitas yang ada di dalam diri. Kalau tuh Anda sama saja dengan situasi sebelumnya, maka virus COVID ini tidak membawa transformasi dalam dirimu. Sesungguhnya Anda perlu mengubah diri sehingga menjadi manusia baru. Itu bagi diri kita masing-masing. Yang kedua, mungkin bagi keluarga. Mungkin selama ini sebagai keluarga, kita sibuk. Bapak pergi ke kantor, ibu juga bekerja. Dan saat ini tinggal di rumah, anak-anak mulai meminta ibu atau ayah untuk menemani mereka, untuk membantu mereka dalam belajar. Luar biasa kan? Kenapa? Karena selama ini kita tidak sadari bahwa kita punya tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Dan justru pada saat kita ada di rumah, inilah saatnya di mana kita saling membantu. Kita mempererat tali persaudaraan, tali kekeluargaan di antara kita. Kalau sebelumnya kita menghindar, maka saat berada di rumah adalah saat di mana kita tidak punya pilihan kecuali berhadapan muka satu dengan yang lain, bersama-sama merencanakan masa depan anak, bersama-sama bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Dan hal yang ketiga, saya mau katakan bagi komunitas saat ini, terutama bagi kita yang aktif dalam apostolate, mungkin masa yang paling sulit. Karena kita adalah orang yang ekstrovert, ingin melayani, melakukan sesuatu yang lebih besar. Dan kadang-kala kita melakukan ini untuk menghindar dari hidup komunitas. Tetapi saat COVID-19 ini, di mana kita berada di rumah, inilah saatnya di mana kita membangun kembali relasi kita antara saudari-saudara dalam karya pelayanan kita sebagai komunitas religius. Itulah yang perlu kita lakukan. Karena apa? Masa lockdown, masa tinggal di rumah adalah masa di mana kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan keluarga, atau kita mempersiapkan komunitas kita untuk membangun dunia yang baru. Paling kurang berawal dari diri kita, berawal dari keluarga kita, berawal dari tempat kerja kita, sehingga transformasi yang lebih besar bisa terjadi. Inilah undangan bagi kita yang tinggal di rumah dan juga bagi mereka yang ada di hadapan penderitaan, yang melayani mereka yang sakit, yang dikucilkan karena COVID-19 ini. Dan sebagai penutup, karena hari ini adalah hari pestanya Damian, saya ingin menampilkan salah satu contoh, yakni Damian sendiri. Ketika berpikir, merefleksikan tentang penderitaan manusia karena COVID-19 ini, saya teringat atau figur Damian nampak begitu jelas. Kenapa? Damian adalah orang yang mampu dan dengan berani mengambil risiko untuk tinggal bersama orang-orang kusta.
pada waktu uskupnya menawarkan kepada para imamnya, dia katakan, siapa di antara kalian yang ingin melayani orang-orang kusta yang ada di Molokai? Dan Damian adalah salah satu dari imam yang merelakan dirinya. Dan di sana di Pulau Molokai, Damian hidup bersama-sama dengan orang kusta sampai ia terjangkit kusta dan meninggal sebagai orang kusta. Itulah Damian yang mengikuti teladan Maria, yang merangkul penderita manusia, termasuk penderitaan yang kita alami. Tapi bagi saya, kenapa Damian itu begitu luar biasa, berani mengambil risiko? Karena selama masa hidupnya dalam dunia pendidikan, ketika dia masih ada di Belgia, novisiatnya di Prancis, Damian mengembangkan kualitas-kualitas yang ada di dalam dirinya sebagai pribadi. Bahkan dikatakan Damian banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa dan adorasi. Doa dan adorasi merupakan kekuatan bagi dirinya yang mendorongnya untuk memberikan dirinya bagi mereka yang menderita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, di dalam dirimu ada banyak kualitas dan Anda diselamatkan dari COVID-19 karena Tuhan memanggilmu, karena di dalam dirimu ada rencana Tuhan untuk membangun dunia yang baru. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyerahkan diri kita, panggilan kita, karena entah sebagai religius, entah sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk melaksanakan dua hal yang sama. Mendalami hidup tersembunyi kita, hidup kontemplatif saat ini di mana kita berada di rumah. Tetapi juga kita diundang setelah itu untuk masuk dan ambil bagian dalam penderitaan di luar sana ketika orang butuhkan kita bersama-sama. Jadi sukacita karena Anda telah mengembangkan dan mengaplikasikan kualitas-kualitas Maria sebagai Bunda Allah di dalam dirimu, sehingga mereka yang menderita boleh mengalami bahwa Bunda Perawan Maria yang adalah Bunda Allah sungguh-sungguh hadir dalam dirimu, dalam pelayananmu bagi mereka yang menderita. Dan untuk selanjutnya saya mengajak saudara-saudari yang suka bermeditasi, silakan ambil waktumu setelah konferensi ini untuk melakukan meditasimu. Ada 3 teks yang saya tawarkan. Ketika Anda melakukan meditasi, Anda boleh mengirimkan, membagikan energi yang Anda rasakan kepada semua mereka yang membutuhkan energi ini. Yakinlah bahwa energi yang Anda kirimkan bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang melayani penderitaan akan dirasakan. Terima kasih dan selamat bermeditasi. Terima kasih telah mengikuti rekoleksi bersama kami. Sampai jumpa bulan berikutnya. The very soul of Molokai is in the hand of businessmen. Kamiano, oh Kamiano, and on the winds of Molokai there is the echo of his hand. Kamiano, oh Kamiano.
kami